Curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah daerah di tanah air. Akibatnya bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah. Banjir, tolong bantuan. Minggu, 2 Maret 2025, hujan lebat berkepanjangan yang mengguyur kawasan Puncak Cisarua Bogor membuat banjir bandang, menerjang permukiman warga dan memakan 1 korban jiwa. Arah luhur, bejakeun. Banjir bandang juga memicu terjadinya tanah longsor dan membuat jembatan rusak sehingga akses jalan warga terputus. Hujan dengan intensitas tinggi ini juga membuat tinggi air di Bendung Katulampa terus meningkat seiring dengan meluapnya air di daerah aliran Sungai Ciliwung. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang terletak di wilayah Puncak Kabupaten Bogor tak mampu menjadi solusi penanganan banjir. Air dari hulu di kawasan Bogor tak terelakkan mengalir ke hilir. Senin 3 Maret 2025, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok ikut banjir. Ketinggian banjir bervariasi. Di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian air mencapai 3 meter. Banjir Jakarta memakan korban jiwa. Seorang balita tewas akibat hanyut saat evakuasi di Kebon Baru, Jakarta Selatan. Air kiriman dari Bogor juga merendam wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kota Bekasi lumpuh, aktivitas warga terganggu akibat terjangan banjir yang melanda 8 dari 12 kecamatan yang ada. Warga di sejumlah perumahan yang sebelumnya tak pernah dirundung banjir harus menelan pil pahit. Air menggenangi rumahnya. Wilayah Tangerang tak luput diterjang banjir kiriman dari Bogor. Tingginya banjir membuat ribuan warga harus mengungsi. Alih fungsi lahan di kawasan Puncak dianggap menjadi salah satu biang keladi penyebab banjir. Alih fungsi lahan di hulu itu juga berpengaruh. Salah satu upaya untuk mencegah bencana yang hidrometeorologi basah adalah memang konsep untuk normalisasi sungai-sungai. Nah itu juga sudah mulai dikerjakan, betul-betul harus dinormalisasi. Ya, karena kalau hujannya deras seperti kemarin, seperti 2 hari yang lalu ya terbukti aliran-aliran sungai yang ada ini tidak mampu menampung air sehingga airnya juga masuk ke permukaan. Bencana banjir kiriman dari wilayah Bogor butuh solusi nyata. Penanganan tanpa pandang bulu secara komprehensif di hulu dan hilir dinanti. Misalnya kita ingin menertibkan kawasan Puncak, di tempat mana saja areal yang sudah terakuisisi lah atau diambil alih atau berubah fungsi oleh sesuatu atau kepentingan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya. Kabupaten Bogor itu sudah punya data banyak, mana bangunan yang punya izin dan tidak punya izin. Ya. Cuman kalau terjadi penataan di sana, karena katanya dulu banyak bintang, begitu ditata perang bintang. Banjir yang terjadi sudah mulai surut di sejumlah wilayah. Modifikasi cuaca dalam beberapa hari ini dinilai cukup efektif. Meski begitu, BMKG mengingatkan cuaca ekstrim masih jadi ancaman hingga 11 Maret mendatang. Menurut BMKG, cuaca ekstrim terjadi akibat fenomena dinamika atmosfer dengan aktifnya gelombang ekuator, Rossby, dan Kelvin bersamaan dengan sirkulasi siklonik di Samudra Hindia. Sirkulasi siklonik adalah pusaran angin yang menarik massa udara dan uap air sehingga membentuk awan. Fenomena ini memicu terbentuknya kumpulan awan hujan. Berdasarkan pantauan BMKG, luas area kumpulan awan hujan terlihat hampir menutupi seluruh wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta hingga sebagian wilayah Pulau Sumatera, seperti Lampung, Palembang, dan sebagian Bengkulu. Kondisi ini memicu intensitas hujan yang sangat lebat bahkan ekstrim dalam durasi yang lama yang disertai kilat dan petir. Langkah pemerintah daerah melakukan mitigasi bencana bisa mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa hingga meminimalisir kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir. Para pengambil kebijakan harus mulai menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, karena jika tidak, berbagai bencana mulai dari tanah longsor hingga banjir bisa kembali terjadi.